Tadi kita udah membahas masalah menentukan pH dari asam kuat ataupun basa kuat. Sekarang bagaimana kalau ada asam kuat dicampur dengan basa kuat? Nah, pH campuran tersebut bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau ada asam kuat sama basa kuat, maka dua zat tersebut akan mengalami reaksi membentuk garam dan H2O. Contohnya, kalau ada HCl ditambah dengan NaOH, ingat HCl asam. Nah, Cl- ini kita sebut dengan sisa asam. Nah, NaOH itu kan basa. Sedangkan Na+ kita sebut dengan sisa basa. Kemudian sisa asam dan sisa basa akan bergabung. Jadi Cl- akan bertemu dengan Na+ membentuk NaCl. Sedangkan H+ sama OH- bergabung menjadi H2O. Jadi kalau ada HCl ditambah NaOH akan membentuk NaCl ditambah dengan H2O. Nah, NaCl inilah yang kita sebut dengan garam. Jadi garam dalam istilah kimianya itu adalah zat yang dibentuk dari sisa asam dan sisa basa. Kemudian kalau ada asam H2SO4 bertemu dengan basa NaOH. Nah, bagaimana reaksinya? Kita lihat tadi, H2SO4 adalah asam. Berarti sisa asam dalam hal ini adalah SO4-2-. Sedangkan NaOH itu basa, berarti sisa basanya adalah Na+. Berarti Na+ akan bertemu dengan SO4-2-. Ingat, Na+ bertemu dengan SO4-2-. Sehingga zat yang terbentuk adalah Na2SO4. Nah, dalam hal ini H+ bertemu dengan OH- membentuk H2O. Jadi reaksinya H2SO4 ditambah NaOH membentuk Na2SO4 ditambah dengan H2O. Nah, dalam reaksi ini belum sama koefisien-koefisiennya. Nah, lihat, Na di sisi kanan ada 2, di sisi kiri baru ada 1. Jadi pada NaOH kita beri koefisien 2. Kemudian jumlah H di kiri itu dalam H2SO4 ada 2 ditambah dengan NaOH. Karena koefisien dari NaOH itu 2, sehingga jumlah H di kiri ada 4. Di kanan juga harus 4. Agar di kanan 4, maka koefisien dari H2O kita kali 2. Sehingga reaksinya H2SO4 ditambah 2 NaOH membentuk Na2SO4 ditambah 2 H2O. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat, ya, dalam hal ini NaCl ataupun Na2SO4, itu bersifat netral, artinya tidak asam dan tidak basa. Jadi, dalam hal ini, garam yang dibentuk ini tidak menentukan pH hasil campuran. Nah, sekarang bagaimana menentukan pH hasil campuran? Nah, kalau ada asam kuat sama basa kuat, maka pH dari campuran itu ditentukan dari zat yang bersisa. Jadi, kemungkinan pertama, kalau asam kuatnya yang bersisa, maka pasti campuran akan bersifat asam. Kemudian, jika basa kuat yang bersisa, maka pasti campuran akan bersifat basa. Lalu, bagaimana kalau tidak ada yang sisa atau dua-duanya habis? Berarti kalau dua-duanya habis kan hanya terbentuk garam. Nah, garam itu kan sifatnya netral. Maka kalau tidak ada yang sisa, pasti campuran bersifat netral. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Yang pertama, kalau ada 100 ml NaOH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml HCl 0,4 molar. Nah, sebelumnya kita buat dulu reaksi antara NaOH ditambah HCl. Ingat, NaOH tambah HCl pasti akan membentuk garam, yaitu NaCl, dan melepaskan H2O. Jika ada 100 ml NaOH 0,2 molar, berarti mula-mula ada 20 milimol NaOH. Sedangkan HCl-nya 100 ml 0,4 molar. Berarti mula-mula mol HCl adalah 40 milimol. Nah, ketika mula-mula NaCl belum terbentuk. Dilihat dari komposisinya ada 20 milimol NaOH dan HCl 40 milimol, maka yang bertindak sebagai reaksi pembatas atau yang akan habis itu adalah NaOH. Jadi NaOH yang bereaksi 20 milimol. Kalau NaOH yang bereaksi 20 milimol, pasti HCl yang bereaksi juga 20 milimol. Dan NaCl yang terbentuk juga 20 milimol. Nah, sehingga dalam keadaan sisanya NaOH-nya habis,
HCl-nya masih ada sebesar 20 milimol dan NaCl terbentuk sebesar 20 milimol. Nah, ingat, NaCl yang terbentuk itu tidak menentukan pH. Kenapa? Karena pH itu ditentukan dari 20 milimol HCl. Jadi 20 milimol HCl inilah yang menentukan pH campuran. Nah, HCl ada 20 milimol. Ingat, HCl adalah asam kuat, berarti akan terionisasi sempurna membentuk H+ dan Cl-. Jadi kalau ada 20 milimol HCl, maka akan terbentuk 20 milimol H+. Ingat, pH itu berarti kan berhubungan dengan konsentrasi H+. Berarti kita dapat konsentrasi H+, berarti molnya 20 milimol dibagi dengan volume total. Kenapa volume total? Karena setelah mereka bercampur antara HCl dan NaOH, pasti terjadi pengenceran. Jadi volumenya harus volume total. Jadi sama dengan 20 milimol dibagi dengan 200 ml. Dapat 10⁻⁻1 molar. Nah, sehingga pH-nya itu min logaritma dari 10⁻⁻1 sama dengan 1. Contoh yang kedua, 100 ml COH 2 kali 0,2 molar dicampur dengan 100 ml HCl 0,2 molar. Nah, berarti kita buat dulu reaksi antara COH 2 kali ditambah dengan HCl. Nah, garam yang terbentuk berarti kan dibentuk dari sisa basanya itu Ca2+ dan sisa asamnya adalah Cl-. Sehingga garam yang terbentuk adalah CaCl2 dan melepaskan H2O. Reaksinya belum sama, agar sama maka koefisien HCl kita kasih 2 dan koefisien H2O juga 2. Nah, mula-mula ada 100 ml COH 2 kali 0,2 molar. Berarti ada COH 2 kali 20 milimol. Sedangkan HCl-nya ada 100 ml 0,2 molar, maka mula-mula ada 20 milimol HCl. Lihat, ada 20 milimol COH 2 kali dan ada 20 milimol HCl. Nah, mana yang reaksi pembatas? Apakah dua-duanya habis? Tidak. Yang akan menjadi reaksi pembatas adalah HCl. Jadi, seluruh 20 milimol dari HCl itu semuanya bereaksi. Nah, kalau HCl yang bereaksi itu 20 milimol, maka COH 2 kali yang bereaksi, lihat pakai perbandingan koefisien, jadi 1/2 dikali 20 milimol. Didapat COH 2 kali yang bereaksi hanya 10 milimol. Dan garam yang terbentuk itu juga sebesar 10 milimol. Nah, sehingga dalam keadaan sisanya masih terdapat 10 milimol COH 2 kali, sedangkan HCl-nya habis dan terbentuk 10 milimol garam CaCl2. Yang menentukan pH itu adalah 10 milimol COH 2 kali yang tersisa. Nah, COH 2 kali itu merupakan basa kuat, sehingga kalau dilarutkan dalam air akan mengion sempurna membentuk Ca2+ ditambah 2OH-. Jadi kalau ada 10 milimol COH 2 kali, maka pasti akan terdapat 20 milimol OH-. Nah, konsentrasi OH- berarti sama dengan 20 milimol, kita bagi dengan volume total, itu 200 ml. Itu sama dengan konsentrasi OH- ini adalah 10⁻⁻1 molar. Kalau itu basah, maka kita tentukan dulu pOH-nya. Nah, pOH itu sama dengan min logaritma dari 10⁻⁻1 sama dengan 1. Sedangkan pH-nya itu kan berarti 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 1. Itu sama dengan 13. Kemudian soal yang berikutnya, 100 ml HCl 0,4 molar dicampur dengan 200 ml NaOH 0,2 molar. Nah, berarti sebelumnya kita buat dulu reaksi antara HCl dan NaOH. Maka akan terbentuk garam NaCl dan melepaskan H2O. 100 ml HCl 0,4 molar, berarti mula-mula ada 40 milimol HCl. Dan 200 ml NaOH 0,2 molar, berarti mula-mula NaOH-nya juga 40 milimol. Sedangkan NaCl-nya keadaan mula-mula belum terbentuk. Nah, dari komposisi seperti ini, maka terlihat bahwa dua zat tersebut itu akan habis. Kenapa? Karena semua 40 milimol HCl akan bereaksi dan semua 40 milimol dari NaOH juga akan bereaksi. Dan semuanya terbentuk
40 milimol garam NaCl. Nah, berarti dalam keadaan sisanya udah nggak ada lagi nih yang asam kuat maupun basa kuat. Yang ada adalah garamnya, itu garam NaCl. Garam tersebut bersifat netral. Nah, dalam kasus ini di mana tidak ada yang sisa antara basa kuat maupun asam kuatnya, maka dipastikan pH campuran itu bersifat netral. Artinya larutan tersebut memiliki pH sama dengan 7. Nah, itulah tadi cara menentukan pH dari suatu campuran antara asam kuat dan basa kuat. Ingat, yang menentukan pH adalah zat yang bersisa.